ini. Ya. Jumpa lagi bersama kita Primago School dalam acara Majlis Taklim Walidain. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Habib Rofila sebagai moderator dan host di acara Majlis Taklim ini ya. Jadi insya Allah ya yang akan menemani pada malam hari ini ya dan membawa acara sampai selesai acara. Baik, pada malam hari ini jadi acara Majlis Taklim Walidain ini ya, insya Allah akan rutin ya bagi kakak adik atau ayah bunda yang baru bergabung ya, yang baru bergabung bersama kita, bersama kami ya. Jadi kami informasikan bahwa Majlis Taklim Walidain ini kita insya Allah akan rutin ya, dilaksanakan setiap hari Rabu. Nah, semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam istiqomah untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu ya. Semoga ya, Allah menjadikan kita yang menuntut ilmu ya, menjadi muslim-muslim yang terbaik di antara saudara-saudara muslim yang lain, karena ya, sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari ya, dalam kitab sahihnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya ya, dari antara kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Seperti baik. Tidak panjang lebar ya, agar mempersingkat waktu pada malam hari ini ya, alhamdulillah bersama kita Ustadz Rosid tercinta. Bagaimana Ustadz Rosid kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustadz Abid. Alhamdulillah ya, kita dapat dipertemukan di pada malam hari ini ya. Kita dapat bertemu, bertatap maya bersama Ustadz Rosid tercinta. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, kita sama-sama belajar ya, belajar tahsinul qiraah ya. Ustadz Rosid, tema hari ini apa Ustadz Rosid pada malam hari ini? Temanya tentang nun sukun dan tanwin di bab iqlab dan ikhfa hakiki. Baik, nun sukun atau tanwin di bab ikhfa dan iqlab. Baik. Ya, langsung saja. Mari kita mulai acara Majlis Taklim ini dengan membaca lafaz al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya serahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ustadz Rosid Ridho. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, tentunya masih diberikan kesehatan. Kita dapat bertemu, bertatap muka di sini. Salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memasuki sekarang tahsinul qiraah yang ke-6. Dan anak-anak kami pun di sini tadi pagi sudah mulai ujian perdana, yaitu ujian tulis. Nanti insyaallah 16 Desember mereka akan libur. Tapi istirahat atau libur dalam versi Gontor itu adalah bergantinya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dan Ustaz doakan anak-anak Ustadz yang hadir pada malam hari ini, Hanif, Berli, dimanapun berada, insya Allah semoga nanti ketika pendaftaran di Gontor diberikan tempat kelulusan yang terbaik menurut Allah. Amin.
Untuk itu, pada malam hari ini kita akan belajar tahsinul qiraah ya, tentang hal nun sukun dan tanwin, yaitu tentang iklab dan ikhfa hakiki. Jangan lupa kita mempersiapkan pulpen boleh, dan catatan-catatannya. Kita buka juga surah An-Naba. Nanti kita akan mulai belajar membaca. Kita sebutkan cara membacanya, cara hukum-hukumnya, kemudian kita praktekkan dalam bacaan. Kalau pekan-pekan lalu Ustadz menanyakan siapa yang mau mencoba gitu. Tapi sekarang harus berlanjut itu bacanya. Jadi nanti dari awal sampai akhir berlanjut. Misalnya Ustadz Abid membaca ya pada وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. Stop. Nanti dilanjutkan dengan Bunda Faras. Nanti dilanjutkan dengan Sylvia. Jadi bukan saya yang membacakan وَكَأْسًا دِهَاقًا 1, 2, 3. Enggak gitu lagi. Ya, jadi biar kalau ada yang salah baru nanti saya perbaiki. Baik. Dari surat Al-Fatihah lihat nih. Untuk itu kita sama-sama belajar pada surah, kita sholawatan dulu sebelum itu ya. Yaitu tentang subhanallah yang ada khalqi, kalimat tasbih. Kita sholawat bareng-barang dulu ya. Anak-anak Ustadz yang di belakang, kita mulai bareng-bareng. Wahid. Apa lagi? Salasa. Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridhani nafsi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridhani nafsi, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimati, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati, ya Fattah lana babak waj'alna jumlatin ahbabak ya Allah ta'ada wal khatimati was-sa'adah ya mujib bari umurana ya majid syarrid su'unana ya rahman farrij kurubana ya rahim fawwid umurana hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi hasbi rabbi jallallah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا لا إله إلا الله. Terima kasih sudah selawatnya. Kita istiqomah sebelum kita bersolawat. Sebelum kita mulai ta'lim tahsinul qiraahnya, kita bersolawat dulu. Entah itu berumpakan solawatnya itu kepada Nabi Muhammad ataupun memuji asma-asma Allah. Baik ayah bunda sekalian rahmati Allah. Kalau pekan-pekan lalu itu banyak sekali yang ikut itu mama-mama. Kalau sekarang ini udah ada pula tambah anandanya pun ikutan, tapi mamanya pula yang hilang. Lebih cakep lagi ada mamanya, ada anaknya, ada suami yang gantengnya. Jadi lengkap. Ya. Anak raja memetik kelapa dibawa dengan ditenteng. Jangan tanya ini anaknya siapa. Emaknya cantik, bapaknya ganteng. Cakep. Ini lebih cakep lagi kalau lengkap. Kanan kiri bapak mamanya ikut, lebih lengkap. Jadi kalau bisa taklimnya kita bareng-bareng. Jadi nanti bangun malam, sholat tahajud, sholat sunnah yang jahar, kita sudah bisa berjamaah dengan lantunan indah. Sebenarnya tahsinul qiraah ini tidak cukup kalau sampai sesi 6 dan sangat tidak bersambung ilmunya kalau sebulan sekali ataupun 2 pekan sekali. Bahkan harus benar-benar karantina. Kalau bisa kerjaannya untuk mengejar target bacaan Al-Quran yang baik dan benar, kerjaannya itu ngafal atau tahsinul qiraah, sholat, makan, mandi. Sisanya dikerjakan oleh orang yang lain. Artinya kan kalau baju dicuci bisa di laundry ataupun masak, ada yang masakin. Benar-benar fokus, baru insya Allah bisa. Ya, kecuali anak-anak kita yang umurnya masih lama. Tapi kita tidak tahu umur masih lama itu bukan maksudnya masih muda. Tapi kita tidak tahu umur kita itu terbatas sama Allah itu sampai kapan. Untuk itu masih ada kesempatan sebelum saya mulai masuk ke pelajarannya, ajak temannya, tetangganya, teman-teman musola yang biasa sholawat bareng-bareng, ya sebelum maghrib bareng-bareng, Hanif diajak, semuanya diajak, biar rame gitu. Bunda-bunda yang lain juga di PC sekarang, diajak sekarang, biar rame. Nah, jadi ilmunya kita dapatnya rame-rame nanti seru gitu ya. Ya udah nih. Baik. Masih ingat yel kita tahsinul qiraah cinta Quran. Nah, itu berarti kalau masih lancar dan semangat, nah itu berarti bundanya itu sudah ikut dari sesi pertama sampai sesi 6. Masya Allah. Kalau Iqra itu udah mau hampir hatam itu. Nah, ya, kita bareng-bareng ya. Kalau Ustaz bilang tahsinul qiraah, semuanya jawab cinta Quran pakai mad jaiz ya. Cinta Quran 5 harokat. Gitu ya, siap ya. Belakang juga tahsinul qiraah cinta Quran. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar nun sukun atau tanwin itu ada berapa hukum-hukumnya? Yang pertama idhar halki, kemudian idgham bil gunnah, idgham bil gunnah. Sekarang 2 yang terakhir, iqlab dan ikhfa. Nah, nanti setelah itu kita ada review materi.
Nah, nanti boleh jawabannya dikirim ke saya. Nanti insya Allah pekan selanjutnya menjelang pulang ini, kalau masih ada waktu sebelum pulang, insya Allah saya akan mengajarkan nanti tarhim. Tarhim itu yang as-salatu wassalamu alaik. Nah, jadi nanti anak-anak saat pulang nanti ataupun saat liburan nanti, datangnya benar-benar dinanti oleh masyarakat, pulangnya dirindukan oleh masyarakat. Baik. Kita masuk ke materi. Apa itu iklab? Iklab itu artinya membalik atau menukar. Yang sebelumnya dia huruf ba, kita baca menjadi huruf mim. Ya, tegasnya seperti apa? Apabila nun sukun atau tanwin ya, bertemu ba, maka dibalik atau ditukar menjadi mim bacaannya, ya. Itu dengan suara dengung. Ya, jadi mim dan ba itu dibaca dengan suara dengung, ya. Contohnya bagaimana? Nah, siapa yang mau mencoba ini? Yang pertama bacanya, silakan. Hidupkan mikrofon. Silakan baca yang ini bareng-bareng. Sami'un basir. Kemudian kiramim barara. Ini Sami'un basir ada di surat Al-Hajj kalau tidak salah ayat 61. Kiramim barara, surat Abasa. Nah, ini. Maka kita nanti ketika berjumpa mim sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin, Ustadz ini tidak ada nun sukun. Nah, tapi ini ada tanwin nih, dhammatain. Ini ada kasroten. Maka dibaca nanti, dimasukkan ba ini, ditukar menjadi mim. Biasanya di Al-Quran itu ada mim gantung biasa di sininya nih. Nah, ada mim gantung di sininya. Itu menandakan dia iklab. Ya. Dimasukkan dengan dengung bacanya. Jangan sami'um basir, tapi sami'um basir. Nah, kalau basir ini rohnya roh tipis ya. Ya, jangan basir. Jangan basir, ya tipis. Nah, coba kakak abang, ayah bunda boleh untuk cari contohnya lagi. Apa kira-kira? Tadi saya terdengar itu awal-awalnya mim. Apa contohnya? Mim ba'di. Oke, mim ba'di. Apa lagi? Ada lain yang contohnya? Baik, kita lanjutkan setelah baik sebentar ya. Dah. Baik. Nah, kita lanjut ke hal nun sukun dan tanwin, yaitu di ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa? Ikhfa artinya menyamar ataupun menyembunyikan. Hakiki apa? Sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi disamar-samarkan ya, dengan sungguh-sungguh dan benar. Cara membacanya seperti apa? Samar-samar dan disambung ke huruf lainnya di muka. Ya, contohnya nanti Ustaz kasih contoh, disambung ke huruf lainnya di muka dengan dengung. Hurufnya itu terdiri dari 15. Antara lain apa? Bo, so, ataupun lebih mudahnya semua huruf hijaiyah kecuali idhar, halki, iklab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, semuanya itu kecuali huruf-huruf yang sudah kita sebutkan di atas. Maka itu semua adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Ingat, bacanya adalah dengan disamarkan, dengan dengung juga jangan lupa. Misalnya apa? Anja'ahul a'ma. Nah, kalau di sini ada nih contohnya. Wa ka'san dihaqa. Nah, ya, ini contohnya. Maka apabila nanti kita ketemu dengan ini, ya, bacanya harus disamarkan. Jangan, samarkannya bukan huruf NG. Ya. Samarkannya jangan huruf NG, bacanya tuh jangan
Waka sang, bukan waka sang, bukan waka sang, bukan ng tapi waka sang dihaqa. Waka sang dihaqa. Ingat, disambung ke huruf lainnya di muka. Jadi setelah nun sukun atau tanwin disambung ke huruf sebelumnya yang ada di muka tersebut, ya, disamar-samarkannya. Waka sang, jangan waka sang, ya. Banyak ini yang bacanya waka sang angta, bukan angta tapi anta siratal ladzina an'amta alaihim anta gitu. Anfal yas'alunaka 'anil anfal, jangan anfal atau an, bukan, tapi kalau an jadinya gunnah. Yas'alunaka 'anil anfal, samar-samar di antara. Jadi huruf nun, mulutnya huruf nun mempersiapkan masuk ke huruf fa. Yas'alunaka 'anil anfal. Barang-barang yang ada di belakang Ustadz dan di rumah. Wahid, isnani, salasa. Yas'alunaka 'anil anfal. Mbak Tantra. Apa ini? Pak Rio, mana Rio? Aci. Coba Umar. Sendiri lagi. Coba Gak enak Mar. loh. Maju Mar, mukanya Mar. Itu yang tak. Nah, bacanya tidak boleh anil, nggak boleh. Anil anfal, yang ikhfa itu anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Silakan Umar ulangi. Bagus ya. Harus dilatih. Bagaimana cara belajar tajwid dengan mudah? Nah, ini Ananda praktekkan dari Ananda kelas 1 ya. Saya praktekkan dari saya kelas 1. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham. Nah, yaitu hukumnya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Alhamdu, mim sukun bertemu dengan dal, hukumnya adalah idhar syafawi. Nah, dibacakan satu-satu, disebutkan tajwidnya, baca lagi ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lam syamsiyah. Ma mautabi'i. Nah, habis itu baca lagi, sebutkan tajwidnya, baca lagi, sebutkan tajwidnya, baca lagi, sebutkan tajwidnya. Jadi baca praktek, insya Allah lama-lama melekat dan tahu cara bacanya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita praktekkan baca ya. Saya tidak akan mencontohkan dulu, tapi ketika nanti ada salah baru dilanjutkan, baru nanti saya perbaiki. Jadi nanti dimulainya dari siapa? Dimulai dari Tantra, Rio, ya. Setelah Rio nanti Umar, habis itu bunda-bunda di rumah, ya. Coba setelah ayat 30, ayat ini tiga ayat pertama ini anak-anak yang di belakang saya, ayat 37. Bunda siapa yang mau booking baca ini? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, atau anak-anak Ustaz siapa yang mau mencoba? Ayat 37. Siapa yang mau pegang ayat ini untuk dibaca? Saya Ustaz. Bunda siapa? Silvi. Baik, ayat 38 siapa yang mau mencoba? Ayat 38, siapa yang pegang ayat 38? Ayo berani. Dengan mencoba kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kita bacanya nanti. Ayo siapa? Saya Ustaz. Baik, Bunda siapa? Bunda Aulia. Terima kasih. 38 Bunda Aulia, 37 Bunda Silvi, 39 Bunda siapa? Anak Ustaz. Siapa anakku? Berli. Silakan Berli 39. 40 ayat terakhir 40. 40. Siapa yang mengambil? Hanif. Siapa? Hanif. Saya Ustaz. Hanif. Ya, Hanif dan siapa tadi? Bunda siapa? Enggak apa-apa berdua. Siapa?
Bunda Faras, Ustadz. Bunda Faras. Wah, ini anandanya sudah digontor satu nih ya. Ya, Ustadz. Ya, Hanif dan Faras. Ya, nanti ayat 40. Silakan. Kita baca Al-Fatihah dulu, nanti dari Tantra, Rio, dan Umar. Coba, nanti kalau ada salah, Ustadz perbaiki. Gitu ya. Kita baca Al-Fatihah, hidupin mikrofonnya. Wahid, Isnani, Sarasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Siapa yang pertama? Tantra, silakan baca. Oke, bentar. Waka'san dihaqa. Ya, lanjut. Tunggu dulu. Sini. Ya. Setelah nanti dicoba satu-satu, kita baca bareng-bareng ya. 1 ayat 34. 1, 2, 3. Waka'san dihaqa. Nah, ini fathaten bertemu dengan dal, apa hukumnya? Ikhfa. Hakiki. Diha, apa hukumnya diha? Mat tabi'i. Ko, apa hukumnya ko? Tarik li sukun. Tarik li sukun. Mad iwad. Nah, gitu ya. Sekali lagi kita baca, dipimpin Tantra. Hitung 1, 2, 3 gitu. Baik, ditandai di rumah, dikasih tanda, di garis bawahi, bacanya wakasadihaqa. Gitu ya. Baik, lanjut. Silakan yang mimpin. Ayo. Ayat 35. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. 1, 2, 3. La yasma'una fiha Tidak putus-putus. Tantra, Rio, Umar, Bunda Silvi, lanjut terus. Bunda Faras dan Hanif yang terakhir nanti. Gitu ya. Baik. La, apa hukumnya la? Matabi'i. Yasma'u mat. Matabi'i. Fiha waw Idgham biruna. Bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Baik. Selanjutnya siapkan catatannya. Nah, selanjutnya sekarang adalah anak saya dan Umar. Silakan. Dan Umar. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Baik. Nah. Jaza, apa hukumnya jaza? Jaza apabila ada matabi'i bertemu dengan hamzah. Oh iya. Ismu fasil.
Mad jais muttasil. Maka Umar, ini dibacanya 6 harokat. Jaza min rabbika ata'an hisaba. Atonya juga mad. Matobi. Matobi. Min rabbika, nun sukun bertemu dengan ro. Apa hukumnya? Idgham bila Idgham bila gunnah. Rabbika ata'an hisaba. Rabbika ata. Nah, kita jangan terpaku terhadap tulisan di sini. Ada sebagian Al-Qur'an, ini saya ambil tulisannya ini dari Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah. Nah, itu tidak ada tanda panjangnya bendera, ya. Tanda panjang bendera paling yang ayat 39 saja. Tapi ketika di Al-Qur'an Android yang ini, nah, itu ada. Bagaimana kuncinya? Bagaimana kita tahu kalau dia adalah mad jais atau mad wajib? Kita lihat ciri-cirinya. Apabila ada mad tabi'i atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dia mad wajib muttasil. Nah, atau ini 6 harokat. Jaza 6 harokat. Atau 6 harokat. Nah, bukan 2 harokat ya, bukan mad tabi'i. Ya. Nah, fathatan bertemu dengan ha. Anhi, apa hukumnya? izhar. Izhar. Hisa mad apa? Ya, hisa apa hukumnya mad? Tabi'i. Ba apa hukumnya? Matiwa. Matiwad. Jadi jaza 6 harokat. Baik. Saya contohkan dulu. Jaza rabbika ata'an hisaba. Ingat, jangan bacanya jangan seperti itu. Baik, boleh Umar ulangi lagi? Nah, bilang huruf ha-nya juga. Ha-hi-hubah. Ha-hi-hubah. Harus fasih. Ya. Ata'an hisaba. Jangan ata'an hisaba. Jangan itu. Ya. Harus hisaba. Sekali lagi Umar. Jangan hisya, tapi hisaba. Dilatih lagi. Baik. Lanjut. Ayat 37. Ini, Bunda siapa tadi? Harokannya ya, cabut. Silakan Bunda. Samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Baik. Macam mana Ustaz cara memanjangkan nafas? Latihan. Karena suara itu ibaratkan, nafas itu ibaratkan apa? Karet. Semakin ditarik, semakin panjang dia. Nah, tarik nafasnya dari hidung, dalam-dalam, sampai habis, sampai penuh rongga-rongganya. Jangan dibuang dulu. Simpan dalam perut, ya. Habis itu baru keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, nanti juga latihan pernapasan gitu. Tarik, tahan. Paling lama berapa? Saya paling lama 40 detik. Selebih itu bisa nggak bernapas lagi. Tapi paksa, memang muka nanti merah gitu. Menahannya tuh sampai merah. Urat-urat tuh rasanya. Tapi nanti lama-lama panjang. Mengeluarkannya jangan langsung. Jangan gitu. Keluarkannya gitu. Nah, nanti habis ini boleh kita coba ya. Siapa yang paling panjang. Gitu. Jangan-jangan Bunda di rumah lebih panjang nanti nafasnya. Itu ya.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Latihan. Ini hanya untuk latihan. Nanti kalau mampu lagi Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Untuk latihan. Maka nafasnya nanti kita perbaiki lagi. Kemudian haknya. Bainahuma rahmanila. Bainahuma rahmanila. Kalau kita perhatikan, qori-qori itu ada dia profilnya dia itu ya, pokoknya latar belakangnya itu kalau dia nyebut huruf ro, kita jatuh cinta banget lah dengan huruf ro-nya itu. Kalau kakak kelas saya di IIKI itu ada Ilfi Zakiyah. Kemudian ada lagi adik kelas saya di IIKI itu cara menyebut haknya selalu terngiang gitu bacaannya gitu. Jadi dia punya karakter di huruf H bagaimana dia menyebutkan. Nah, ini di belakang saya ini bukan Tantra. Nah, di belakang saya ini Rio ini dia punya karakter saat dia menyebutkan huruf Ro. Coba kita dengar baca Bismillahirrahmanirrahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karakter dia di huruf Ro ini, ya. Karakternya di huruf Ro. Saat kok bisa tahu saat ini selama ini sudah mendengar tapi falsehnya banget saat di belakang nih ya, saya ngaji dia di belakangnya jadi pas banget nih suara langsung masuk ke depan. Wah ini punya karakter di huruf ro ini. Nah nanti bagaimana kita bisa memunculkan itu latihan. Kalau Rio ini dari sekolahnya sekolah apa nak? SDIT apa? Nah, itu ada latihan terus dia dalam membacanya. Artinya nggak apa-apa kita latihan terus, tingkatkan diri supaya nanti insya Allah kita bisa. Bareng-bareng ya ayat 37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nah kalimat hu khitaba huruf haknya itu harus fasih dulu, hak besar. Minhu khitaba, habis huhi, jangan huhi atau jangan huhi, tapi huhi. Ini agak susah. Cara menyebutnya harus huhi, jangan huhi atau huhi. Nah, jangan huruf ha atau huruf ho, tapi harus huruf ha dan ho. Baik, bareng-bareng ya. Rabbis sama wahid isnani thalatha, berarti sampai Rahman dulu, nanti ulanginya dari wa ma bainahuma rahma ya. Wahid isnani thalatha. Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma rahman. 1 2 3. Wa ma bainahuma rahman la yakuna minhu baik. Min khitab. Nah gitu. Ya selanjutnya ayat 38 tadi bundanya siapa? Saya, Daulia. Ya silakan. Saya Ustaz. Ayat ke-6 tadi bunda yang udah nyebutin. Bunda Aulia ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ya baik. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba.
Sebentar. Ya. Yauma, apa hukumnya yauma? Tasuli. Yauma apa hukumnya? Mad layyin. Yaku apa hukumnya? Tabi'i. Alif lamnya alif lam apa ini? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yauma yaqumur ru apa hukumnya ru? Mat tabi'i Ustaz. Tabi'i. Wal mala alif lamnya apa? Alif lam apa? Qamariyah atau izhar qamariyah. Mala apa hukumnya? Mat wajib mutasil. Sofla fadla fathatin bertemu dengan lam apa hukumnya? Idgham bil Gunnah. Tidak boleh dengung ya. Sofla. Ya enggak boleh sofal. Sama dengan kita kadang masih terdengar azannya asyhadu alla ilaha, enggak boleh. Asyhadu alla ilaha. Gitu ya. Kemudian la apa hukumnya la? Yatakallamu mu apa hukumnya mad? Matabi'i. Man nun sukun idhar halqi adina lahu rahma. Alif lamnya alif lam apa ini? Lam syamsiyah. Kemudian rahma matabi'i. Waqa matabi'i. Sawa matabi'i. Kemudian ba mat. Ayo kita baca bareng-bareng. Berhentinya karena ini agak panjang. Soffal la yatakallamun. La yatakallamuna illa. Ulangnya dari situ ya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Yauma yaqumu malaikatu la yatakallamuna illa man Baik. Selanjutnya ayat 39. Ayat 39. Bunda siapa tadi? Berli Ustaz. Ya, silakan Bunda siapa tadi? Ini Berli, murid. Ya, silakan baca nak. Zalikal yaumul haqq. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Oke, sudah bagus. Ditingkatkan lagi ya. Zalikal apa hukumnya za? Matabi'i. Al yauma alnya alif lam qamariyah yau. Nah, matabi itu apabila fathah pasangannya alif. Ya, kasrah pasangannya ya sukun. Ya, dhammah pasangannya waw sukun. Tapi kalau ini tidak berpasangan, wawunya tidak berpasangan, aturannya dhammah. Kalau sebelumnya dhammah baru matabi'i. Tapi ini fathah berarti mat layyin. Al-haqqu alif lamnya alif lam qamariyah. Fama nun sukun dengan sya. Sya apa hukumnya sya? Majalis mutasil ya, karena kenapa mutasil? Karena dia bersambung. Kalimat mutasil itu artinya bersambung. Ada apabila ada matabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka disebut majalis mutasil dibaca 6. Sya'at takhadha ila apa hukumnya ila? Rabbi ma'a sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbihi istilah qasirah. Ma'aba. Matabi'i. Ba mad iwa. Kemudian kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Zalikal yaumul akmal kama syaa attakhadha ila rabbih. Lain anak Ustadz Beril tadi ya. Ada yang mau mencoba di rumah? Kalau tidak baik, tadi Bunda Faras dan siapa yang terakhir? Hanif. Ya, Hanif. Bareng-bareng baca ya. Supaya Iya. kompak bacanya qaddamat siyadah. Ulanginya dari yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Berhentinya di qaddamat yadah yauma yanzurul mar'u ma, dari situ ulangnya. Baik. Bunda Faras dan Hanif 1 2 3. Inna anzalnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Diulangi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tadi tidak apa-apa ya, saya perbaiki langsung. Kafiru, ketika diberhenti di sini tidak boleh bacanya kafiru karena tidak ada huruf setelahnya, maka dia harus ra-nya harus disukunkan. Kafir. Qulul kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ma'aba. Tapi kalau dilanjutkan dia harus berarti fathatain bertemu dengan alif. Ila rabbihi ma'aban inna anzar. Sama seperti azaban. Sawaban zalikal yaumul haqq. Nah gitu misalnya ya. Jadi kafir. Tapi berhenti yang pasnya di qaddamat yadah. Nah saat berhenti yadah juga enggak yadahu. Tidak bacanya seperti itu. Jadi apabila hurufnya itu di akhir maka disukunkan. Apabila dia tidak ada fathaten ya. Kalau dia ada fathaten kemudian dia ada alif maka bacanya azaba. Ya bukan azab ini ya. Inna anzarnakum azab. Nggak boleh di situ. Ya maksudnya bacanya juga tidak boleh, berhentinya juga jangan di situ. Azab tidak. Tapi kalau diberhenti azaba. Tidak juga azaban. Tapi kalau di Iqra saya mengajarkan apabila tidak ada tanda sukun di sini, bacanya harus azaban. Tapi kalau ada di huruf sukun, tanda sukun di sininya, maka atau diberhentikan, maka bacanya shawaba. Gitu ya. Kita baca bareng-bareng ayat 40. Wahid ismi sadasa. Inna apa hukumnya? Inna dulu. Apa hukumnya? Gunnah. Apa hukumnya? Matabi'i. Anzarnakum. Nun sukun bertemu dengan za, apa hukumnya? Ikhfa. Ro-nya ro tebal nih, jangan zar, jangan gitu ya. Inna anzarnakum. Ro-nya ro tebal. Nakum. Nah, apa hukumnya?
kum. Dan tabi'i kum. Nah, sukun bertemu dengan ain apa hukumnya? Ikhfa. Bukan ikhfa, izhar syafwawi. Ya, tentang bab mim sukun ya. Kemudian azab tabi'i ba ya, ada fathatain bertemu dengan qaf, maka dibacanya adalah ikhfa. Qari tabi'i tabi'i. Kemudian bayyau fathatain bertemu dengan ya, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Yauma, yau apa hukumnya? Mad lain. Nun sukun bertemu dengan gha. Yang ikhfa. Alif lamnya zurul alif lam. Komaria. Ra-nya ra tebal. Yanzurul mar'u ma apa hukumnya ma? Mat tabi'i. Qaddamat. Ada hamasnya dikit. Mal kita yang mendengarnya. Yada apa hukumnya yada? Mat tabi'i. Wa yaqu Mat tabi'i. lamnya alif lam lul Al komaria. Kemudian firu ya laitani ya mat laita mat lain tani apa hukumnya tani? Tabi'i. Kunta nun sukun bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki ya. Turo apa hukumnya turo? Mat tabi'i. Ba mat Iwan. baik. Sekarang kita baca sesuai dengan urutan, yaitu dari Tantra, Rio, Umar, Bunda Silvi, kemudian Bunda Aulia, kemudian Beril, kemudian Bunda Faras dan Hanif. Lanjutan gitu ya, sambung gitu. Ayo, silakan. Ucap itu langsung dinilai sama dia, nggak bisa. Oh, bentar nggak bisa gitu. Maksudnya dia yang keluar pertama itu dinilai sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lampu. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Lanjut ayat 37. Bis-samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ya, lanjut ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Terus lanjut. Ayat ke 39 tadi siapa? Beril ya? Beril. Ya, silakan, Nak. Ada anak Ustaz? Orangnya keluar. Ya, baik. Ustaz yang baca ya. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Ayat 40 siapa tadi? Bunda Faras dan Hanif. Ayo 1 2 3. Inna anzarnakum azaban
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nampaknya tadi saya terlintas dan terdengar sedikit. Malam hari ini saya ada teman ini untuk duet baca. Tadi dari ayahnya siapa itu? Bacanya suaranya nampaknya sedap itu. Ayahnya siapa? Boleh duet bareng? Kita baca berdua, ayah. Siapa ya Ustadz? Nah itu dia suaranya, Masya Allah. Ini ayahnya siapa ini? Ayah Faras Ustadz. Oh ayah Faras. Wah so sweet banget, Masya Allah. Ayah Mohon bundanya. maaf ini kameranya agak error, jadi gelap Ustadz. Oh, Bukan iya, karena lampunya dimatikan, tapi karena kameranya error. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Kita duet ya. Ini romantis ini. Nah nanti kita pekan depan di sesi ke-7 kalau ada ataupun sebelum perpulangan anak-anak nanti kita lebih rame lagi ya. Ini romantis ini malam ini nih. Ada ayahnya, ada anaknya, ada ayahnya, ada bundanya. Aduh. Insyaallah. Ini baru ini insyaallah kita belajar dapat ilmu malam ini untuk azwajal litaskunu ilaiha. Karena kalau azwaj itu sehidup sesurga. Kalau imro'ah di kalimat tersebut di dalam Al-Quran masih sehidup, belum sesurga. Semoga nanti kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia juga di surganya Allah. Dan kita insya Allah berdoa apabila yang hadir pada malam hari ini ataupun dari sebelumnya dari sesi pertama sampai sekarang seandainya kita tidak menemukannya, kita cari bareng-bareng saudara kita. Apalagi anak-anak ustadz yang hafal 30 juz. Anak-anak ustadz ini bisa memberikan syafaat bagi keluarganya 10 minimal. Ya. Ayahanda baca di ayat 34, saya 35, ayahanda 36, saya 37 dan seterusnya. Begitu ya. Boleh? Kita baca ta'awuz bareng-bareng. Baik, kita hitung dulu. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayahanda ayat 34. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Lanjut. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaban. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna La yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yawmul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Lanjut ayah. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Ini napasnya panjang ini. Hebat ini napasnya. Saya mau coba dulu juga.
Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahumma arhamna bil Quran. Baik. Ada satu lagi ayahanda yang mau mencoba bareng sama saya yang hadir pada malam hari ini. Ayahandanya yang hadir pada malam hari ini. Kita coba bareng berdua duet. Dulu ketika saya hataman Al-Quran sekaligus mau khitanan itu teringat gimana ya supaya malam hari ini itu hidup, maka saya coba bacanya lanjut-lanjutan gitu, bukan saya mencontohkan baca, saya mencontohkan baca. Jadi waktu hataman itu yaitu saya baca ad-duha ya, saya baca ayat 1 wadduha, adik saya wallaili idza saja, lanjut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ceritanya itu ayahanda saya lagi jalan kemana gitu, terdengar sepasang suami istri. Biasa kalau adat Melayu di sana ada malam berinai, ada malam hataman. Ya, jadi dia sambung-sambungan baca seperti itu. Jadi saat baca itu sambung-sambungan. Nah, maka cita-cita ayah saya tersebut dapat diwujudkan ketika saya hataman Al-Quran dan dilanjutkan dengan khitan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini perlu dicatat. Sebelum tersebut pertanyaannya dulu, ada pertanyaan. Bahagia nggak sih kalau kita itu sebenarnya menghafal Quran? Siapa yang menghafal Quran mungkin hatinya gelisah atau mungkin hatinya tak tenang. Pertanyaannya ketika kita menghafal Quran, apa yang kita rasakan? Bahagia, ngantuk, ataupun susah? Harus jujur. Yakin Susah. bahagia? Susah. Nah, ini jujur nih. Qul haqqa walau kana murran. Ya, apa lagi? Aduh, rasanya apa ini tempat duduk rasanya berduri-duri ya, goyang sana goyang sini, nggak hafal-hafal gitu ya. Terus apa lagi? Mata ngantuk ya, biasa ngafal Quran. Ya. Nah, betul. Siapa itu yang paling kencang? Siapa lagi? Saya bisa bertanya, berarti saya juga merasakan itu. Apalagi rasanya tuh pengen mengerjakan sesuatu hal yang lain, bener nggak? Iya, betul. Hatinya terus was-was gitu ya, kadang terfikir atau sambil ngafal nih melihat ulat gitu. Misalnya kita lagi ngafal di taman, melihat ulat lagi makan di daun. Nah, terus kita ngutik-ngutik itu ulat. Al-Qur'annya cuma dipegang nggak jadi ngafal. Pernah nggak ngerasakan gitu? Ada gitu ya. Nah, saya kasih ciri-ciri bagaimana menghafal mudah itu. Kita duduk di tempat yang paling PW, yang kira-kira kalau saya sendiri menghafal itu pokoknya ngadep tembok. Di sampingnya itu ada Tupperware ataupun botol air gede. Jadi sambil ngapal waka sadihaqo, waka sadihaqo, waka sadihaqo, tapi difahami artinya. Jadi ngafalnya mudah. Minum. Ini hanya contoh. Nah, minum lagi contoh. Hanya contoh. Contoh. Nah, gitu caranya. Jadi habis itu air satu botol, pasti kita ingin buang hajat, buang air kecil. Otomatis kita tidak akan ngantuk. Gimana orang ngantuk? Ada rasa mau buang air kecil, kebelet. Nah, kita ke kamar mandi, habis itu buang air kecil, pasti wudhu lagi, hafal lagi, sambil minum lagi. Kayak gini contohnya. Habis. Habis, benar habis. Nah, gitu lagi. Jadi ngafal, mau buang air kecil, wudhu, ngafal lagi, jadi nggak akan ada ngantuk. Nah, dulu Ananda ketika ngafal di EKTN di Linggarjati Cirebon itu gitu, ngafal wajib bawa air, ngafal gitu. Jadi kira-kira 10 menit sekali wudhu, 10 menit sekali wudhu. Ya, dari jam habis sebelum subuh sampai jam 7 pagi istirahat sebentar, mandi, jam 8 setar lagi sampai jam 11, tidur menjelang zuhur sebentar, habis zuhur makan, Ramadan ya tidak, lanjut lagi jam 1 sampai asar, lanjut lagi jam 1 sampai jam 5 menjelang buka, lanjut lagi. Jadi tidak ada mengerjakan apapun selain sholat, ngafal, makan, tidur. Nah, nanti ketika Bunda di rumah tanya, ambil janji dengan Ananda, jikalau memang mau coba diterapkan seminggu aja atau 3 hari saja, insya Allah 3 halaman atau 3
3 lembar itu insya Allah mungkin, tapi sungguh-sungguh gitu. Syukur-syukur bisa 3 juz. Nah, baik, lanjut selanjutnya. Maka sebenarnya menghafal itu ada bahagia. Nah, ini quotes malam hari ini. Bahagianya hati penghafal Quran. Menghafal Quran adalah untuk hadirnya cinta dari sang pemilik cinta. Jadi kita menghafal Quran itu supaya hadir kehidupan kasih sayang di dalam kehidupan kita. Jika menjalaninya karena cinta, iman dan tawakal kepada Allah, maka seluruh aktivitas menghafal adalah kebahagiaan. Jadi apapun yang dilakukan dengan cinta karena Allah, dengan keimanan, dengan tawakal, maka akan menghadirkan kebahagiaan. Ini rumusnya ini untuk bahagia hatinya orang yang menghafal Quran. Walaupun menghafal tapi tak hafal-hafal, insya Allah bahagia. Karena ada rasa cinta, iman, dan tawakal. Walaupun lupa lagi, baca depan, hilang tengahnya, baca tengah, lupa awalnya. Paling sering tuh. Allah, apa ya depannya ya? Ngintip lah dikit. Lupa semuanya. Nah gitu sering banget. Atau hafalannya tidak banyak, dikit. Itu aja, trikul aja. Tapi bahagia. Contoh bahagia. Subuh hafalnya trikul, zuhur hafalnya trikul, asar bacanya trikul lagi, maghrib trikul lagi. Itu kan ciri-ciri bahagia. Tapi bahagianya harus ditingkatkan. Naik lagi trikul yang keempat. Ya, forkul jadinya. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah. Ya. Jadinya bacanya gitu. Ya, ditingkatkan. Nanti lanjut lagi, tingkatkan. Jadi atau hafalannya tidak banyak tapi mungkin hafal artinya. Ini juga cara sahabat. Jadi Nabi itu mengajarkan begitu dapat ayat baru dari Jibril alaihi salam, diajarkan kepada sahabat, dan sahabat itu tidak akan menambah satu ayat kecuali dia faham benar. Ibnu Mas'ud juga berkata, saya itu tidaklah diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan saya mempelajarinya dan tidak satu pun darinya yang saya tidak ketahui. Artinya asbabun nuzulnya, maksudnya semuanya dia ketahui. Ibnu Mas'ud itu. Tetapi karena sudah didasari oleh cinta, iman dan tawakal, maka itu semua adalah kebahagiaan. Jadi cobaan-cobaan ini tidak hafal, lupa lagi, ngafal lagi, lupa lagi, ataupun hafalannya tidak banyak, tapi itu semua adalah kebahagiaan. Karena apa? Didasari dengan cinta, iman dan tawakal. Disingkat menjadi cinta, iman, tawakal. Gitu. Ya, baik. Maka untuk review materinya, pertanyaannya adalah apa itu idgham halqi, apa itu idgham bi gunnah, berikan contoh dari keduanya. Kirim jawaban ke nomor saya. Nanti ataupun Bunda pengen bertanya di sini, mungkin bingung ataupun segan untuk bertanya di sini, boleh nanyakan langsung ke nomor ini. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Abid. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Rashid Ridho yang telah mengajarkan kita, yang telah memberikan materi dan juga motivasi kepada kita agar kita selalu terus belajar. Nah, setelah belajar menghafal Al-Quran gitu, seperti itu. Terima kasih kepada Ustadz Rashid, terima kasih sebanyak-banyaknya kami aturkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Mungkin ada ayah atau bunda atau adik kakak yang ingin bertanya sesuatu atau hal yang masih belum dipahami mungkin ya. Kita berikan sesi pertanyaan, waktunya 5 menit mungkin ya. Seperti itu. Baik. Kita buka sesi pertanyaan. Ya, untuk penanya pertama, siapa yang ingin bertanya? Silahkan aktifkan mikrofon. Jika bisa, aktifkan videonya. Dari adik-adik juga tidak apa-apa ya. Bagus kalau ada yang bertanya agar menambah pemahaman ya. Tentunya.
Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz. Ya, baik, silakan Bunda. Ya, maaf Ustadz, baru menyimak ini. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara kita untuk melanjutkan ayat jika napas kita tuh tidak sanggup untuk berhenti di tempat yang memang waktunya berhenti. Dari mana kita harus memulainya, Ustadz? Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana ya caranya agar kita ketika nafasnya tidak sampai atau tidak kuat ya Bunda ya? Iya, benar. Dari mana mulainya? Baik, seperti itu. Silakan langsung dijawab saja Ustaz Rosyid. Tafadhol. Baik, kita ambil contoh dari ayat 38 dan ayat 40. Ini lumayan panjang. Bagaimana cara mengantisipasi kita harus berhenti sedangkan nafas kita tidak cukup sampai paling enggak tidak sampai wakaf sini di tengah ayat gini. Caranya, maka pilihlah diwakafkan di kalimat yang terdekat napas kita yang terakhir. Dan caranya juga melihat arti. Jangan berhentinya di tengah-tengah. Nah, ini bisa berhenti nih. Yauma yaqumur ruh. Tapi lebih bagusnya yauma yaqumur ruh. Nah, setelah ini kan ada kalimat waw. Waw ini kan untuk kalimat penyambung. Maka boleh yauma yaqumur ruh wal malaik. Nah, tapi kalau diberhentikan di malaikah juga kurang pas karena malaikat yang bersoft-soft. Maka cara mengantisipasinya cari kata yang bisa kita wakafkan di situ. Kalau sekarang sudah mudah, ada Al-Qur'an wakaf dan ibtida. Wakaf itu adalah Quran yang menunjukkan kalimat-kalimat kata-kata yang boleh untuk kita berhentikan. Kemudian ibtida ada tanda warna-warna untuk kita boleh menyambung. Dzalikal, misalnya ayat 39 dzalikal yaumul haqq. Faman syaa, ini tidak perlu diulangi, tidak apa-apa karena artinya juga udah cocok. Artinya jangan sampai berhentinya itu kalimatnya itu menggantung. Ya, illa ini berhentinya gantung nih. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa. Nah, ini ngegantung. Illa itu kan kecuali. Kecuali apa? Jangan ngegantung. Kalau ini kan la yatakallamun, tidaklah mereka berbicara gitu. Berhentinya di sini. Lengkap. Baru kecuali. Tapi kalau berhentinya kecuali apa? Jangan nanggung-nanggung. Ini kalau kalimatnya aman, tapi kalau kalimatnya tentang azab Allah atau tentang keburukan, nah berarti kita artinya itu kepotong dengan kalimat-kalimat yang istilahnya berbahaya gitu. Jadi berhentinya misalnya kita tarik dulu nafas kita kira-kira sampai mana. Kalau misalnya cukupnya di la yatakallamun. Nah, ulangnya la yatakallamun, tidaklah mereka berbicara. Tidaklah mereka berbicara kecuali. Nah, itu cocoknya. Atau yauma yaqumur ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun. Nah, ini kalau ayat 38 cocoknya berarti la yatakallamun. Ulangnya lagi nanti la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Jadi caranya adalah berhenti di mana ya? Nah, dibuka artinya dilihat. Jangan ketemu di kalimatnya kalimat yang menggantung. Illa atau apalagi illaman. Nggak boleh. Nah, gitu. Jadi caranya buka artinya. Kemudian dilihat di kata mana yang pas. Tapi pun kita tidak bisa menerka-nerka. Yang paling mudah kita tanya sama guru kita. Nah, di mana Ustadz bagusnya berhentinya? Mengulangnya lagi. Caranya bagaimana kita wakafnya dan di mana ibtidaknya kembali untuk diulangi kembalinya tuh di mana. Ada juga yang tidak perlu diulangi atau mau diulangi pun boleh. Nah, ini ayat 40 ini tidak perlu diulangi tidak apa-apa. Qaddamat yadah. Tidak perlu sebenarnya. Yauma yanzurul. Tapi kalau mau diulangi nggak apa-apa, mau dilanjut juga nggak apa-apa karena ada berhenti di sini setelahnya ada kalimat dan.
dan berkatalah orang-orang kafir itu. Nah, ini tidak perlu diulangi juga nggak apa-apa. Kalau Ananda sendiri bacanya tidak diulangi. Setiap ada kalimat wow, ini tidak perlu diulangi gitu kan. Inna anzarnakum adzaban qariba. Berhenti di situ boleh. Atau napasnya masih panjang ya sampai yadah. Qaddamat yadang. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Gitu ya. Jadi caranya melihat artinya atau tanya dengan ustadznya atau boleh dibeli Al-Quran Waqaf dan Ibtida. Wah, jadi endorse nih saya. Gitu ya. Boleh. Silakan ada yang lain. Baik, terima kasih Ustaz Rashid. Silakan selanjutnya masih ada sisa waktu 2 menit ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Baik, silakan Bunda. Dari mana? Coba dengan siapa? Saya Bundanya Willy mau nanya nih Ustadz. Kalau lagi berhalangan itu bagaimana ya Ustadz? Maaf saya kan dua pendapat ini. Kalau lagi berhalangan tuh menghafalinnya tuh boleh nggak Ustadz? Baik, saya menjawab sesuai dengan surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kita menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Walaupun ini tafsirnya beda. Tafsirnya ada ulama yang menafsirkan bahwa itu malaikat-malaikat yang dijaga oleh Allah yang membawa risalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, ditafsirkan juga kalau dalam keadaan haid ataupun belum berwudu, kalau belum berwudu tidak boleh megang. Tapi kalau kita dalam keadaan haid juga dilarang untuk megang, dilarang untuk membaca. Nanti ada lagi pertanyaannya, kalau kita dilarang untuk membaca, nasib kami ini bagaimana Ustadz yang perempuan ini? Kalau gitu, selama kami haid kami tak dapat pahala lah membaca Al-Quran. Nah, ini ada pertanyaan yang gini. Maka saya ngambil satu contoh, saya tidak berani langsung, hukumnya seperti ini. Saya taklid kepada guru-guru saya mengikuti guru saya. Kalau di kampus saya itu putra semuanya, maka saya taklid juga kepada kampus saya satu lagi, ya satu pendiri cuma beda. Kalau saya di PT IKI, satunya lagi di IIKI. IIKI itu kan putri semuanya. Putri semuanya itu minimal untuk jadi S1 hafalannya 5 juz. Ya. Boleh ngambil 15 juz, 10, 25 atau 20 atau 30. Nah, caranya itu almarhum Profesor Huzaimah ya pernah ditanya sama teman saya, Prof, bagaimana kita ini yang perempuan sedangkan kita ini menghafal. Maka IIKI sendiri mengambil dengan uzur ataupun dengan mengambil alasannya seperti ini. Dibolehkan untuk penuntut ilmu. Karena sehari saja untuk yang ngambil 30 juz itu tidak murojaah, maka hilang hafalannya. Ataupun dosen yang menyimak hafalan anak-anak 30 juz sehari aja atau seminggu saja dia libur dari menyimak, maka hilang tersebut. Maka dibolehkan apabila sudah menjadi rutinitas dan kebutuhan pokok yang apabila kita tidak ada di situ, maka datangkan bahaya untuk hafalan anak-anak tersebut. Ya kalau setiap bulan aja liburnya paling banyak ini ya, haid ini paling maksimal 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka itu bukan termasuk haid lagi. Maka cukup dengan berwudu, dibersihkan saat mau sholat gitu kan. Maka berapa hari, dalam sebulan hanya berapa waktu kita untuk menghafal. Tapi jika itu belum menjadi uzur dan belum menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan untuk murojaah diulang-ulang terus, guru ngaji di suatu pondok kalau misalnya ngambil libur aja udah nggak ngafal-ngafal itu santrinya, seneng gitu, santrinya pun yes. Nah, kalau pas barengan ustazah 1 sampai ustazah 10 haidnya di awal bulan semuanya 15 hari lah nggak ada yang ngafal Quran. Wah yes semuanya gitu. Nah, ustazahnya pun kalau semuanya satu pondok misalnya sama gitu semua lah, santrinya cuma 5 orang, 5-5-nya semuanya lagi halangan, ustazahnya cuma bengong. Nah, maka kalau itu menjadi uzur syar'i dan menjadi suatu kebutuhan rutinitas, ingat ya, uzur syar'i dan
menjadi kebutuhan rutinitas yang kalau ditinggalkan anak-anak ini nggak akan menghafal, hafalannya bisa lupa. Nah, tapi ada lagi cara-caranya. Guru saya ada yang mengambil pendapat seperti ini. Tetapi untuk menghormati Al-Quran, boleh murojaah, tapi di dalam hati saja. Atau zaman sekarang sudah enak, kita ada murotal, dengarkan saja, ikutin dalam hati. Nah, emak-emak yang ngikutin baca Al-Waqiah dan Yasin Riyadhah 40 hari yang saya sendiri ajarkan, kalau lagi haid saya ngajarkan 2 cara. Pertama, di stop dulu, atau yang kedua murojaah aja dalam hati kalau hafal. Kalau belum hafal bagaimana? Hidupkan murotal Al-Quran, didengarkan saja, ikutkan dalam hati. Nah, teman saya, anggota saya ada yang caranya seperti yang pertama, ada pula acaranya yang kedua. Yang nekat itu ya nggak boleh buka Al-Quran, mau haid mau enggak. Dia sebulan baca, sehari baca, 10 hari kemudian enggak. Kadang mau baca, kadang enggak. Kadang mau baca, kadang enggak. Main pegang aja. Nah itu nggak boleh. Jadi karena ini belum jadi rutinitas untuk Bunda Willy sendiri. Tapi kalau sekiranya itu rutinitas, ya silahkan dijaga hafalannya. Diambil suatu dasarnya, tapi istiqomah. Istiqomah jangan sebulan 2 bulan seumur hidup. Sama ketika kita sholat, dalam waktu satu sholat tidak boleh pakai beberapa mazhab. Ya, Al-Fatihahnya pakai mazhab ini, nanti rukuknya ataupun iktidalnya ataupun bagian yang lainnya pakai mazhab yang lain, tidak boleh. Gitu mencampur adukkan. Tapi kalau memang mau pakai yang satu dan menjadi uzur syar'i, pakai cara yang satu. Tapi kalau takut, ya udah. Nah, untuk menjaga Al-Quran, kita takut tidak memuliakan Al-Quran, murojaah saja dalam hati. Ataupun kita lebih mau aman lagi, ya stop dulu. Tapi boleh nggak orang, lantas bukan berarti orang tidak boleh beribadah. Bersolawat, zikir di dalam hatinya. Al-Quran itu kan disebut juga az-zikr. Artinya apa? Untuk pengingat. Jadi berzikir itu juga termasuk membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Al-Quran zikir itu mengingat Allah, membaca Quran juga mengingat Allah. Nah, jadi boleh diganti-ganti dengan itu. Ya 2 pendapat itu silahkan dipakai. Ayah bunda yang manapun itu boleh. Kalau mau aman ya di dalam hati saja gitu. Gitu ya. Itu jawabannya. Silakan Ustaz Abid. Mau nanya lagi. Kalau ngapalinnya pakai HP boleh nggak Ustaz? Apa itu sama hukumnya dengan Al-Quran atau beda? Menghafal pakai hati itu gimana maksudnya? HP lirik gini, gitu. di HP kan ada di handphone itu kan ada, saya download Al-Quran gitu. Pas lagi dapat kita menghafalnya pakai HP itu apakah hukumnya sama membaca dengan Al-Quran atau beda? Ya, kalau Ananda sendiri menyebutnya itu dengan cara mendengar. Ya, jadi kita hidupkan murotal, kita dengar. Ya. Dengan kita mendengar itu juga termasuk cara metode penghafal paling cepat. Karena di dalam Al-Quran itu kan tartibul ayatnya, tartibul ayat, tartibul suar, tertibnya ayat itu udah pas banget. Allah tidak mendahulukan al-afidah dulu, perasaan. Tapi Allah innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ya. Wal basar wal afidah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, baru pakai hati. Apa hikmahnya? Saat kita berada di dalam kandungan ibunda kita, yang paling aktif itu yang pertama adalah pendengaran. Maka kalau ayah bunda ini punya anak ataupun akan ada cucu, biasakan dari dalam perut sudah didengarkan ayat Al-Quran. Itu sudah aktif pendengarannya. Tapi matanya belum bisa melihat sempurna, belum bisa. Ketika dia lahir ke dunia barulah dia bisa melihat. Maka tartibul ayatnya keren banget nih Al-Quran. Inna sam'a, pendengaran dulu. Maka menghafal yang paling cepat itu adalah dengan cara mendengar. Nah, ada ayatnya di dalam Al-Quran itu fa'idha quri'al Quran ansitu wasma'u. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya sama. Tidaklah Allah membeda-bedakan. Jadi ketika orang baca Quran, kita diam, kita nyemak, pahalanya pun sama. Nah, seperti orang yang menghafalkan Al-Quran. Itu menghafal Quran dengan cara mendengar, Ustaz. Kita itu ikutin pakai hati. Boleh kalau memang itu. Ada teman saya yang menghafalnya itu pakai cara mendengar gitu. Ya, termasuk anak-anak didik saya di komunitas ada yang cara menghafalnya gitu. Anak-anak yang saya ajarkan, dia belum bisa baca Al-Quran, tapi saya baca
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dengerin Ustaz baca 3 kali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekarang kita baca 3 kali bareng-bareng. Ara'aital, baca bareng-bareng mereka 3 kali. Habis itu apa? Saya baca sekali, mereka baca sekali. Saya baca sekali, mereka baca sekali. Habis itu apa? Mereka ngulang sendiri 3 kali. Habis itu tutup Al-Qur'annya. Ngulang tadi masih ngelihat, ngulang terakhir tutup. Nah, itu kan mereka sebenarnya Iqra 2 pun belum. TK pun masih TK 0 kecil, tapi mereka sudah hafal. Pendengaran dulu. Coba disuruh baca Quran. Seandainya orang baru, hikmahnya gini, mengapa pendengaran itu Allah kencangkan sehingga kita mudah menghafal? Kalaulah dia baru bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, baru dia menghafal, maka paling enggak kelas 6 SD baru dia bisa menghafal. Itulah hikmah Al-Quran, mudah dihafal untuk semua golongan, untuk semua usia. Maka tidak heran kalau anak umur 3 tahun yang belum tahu baca A, I, U, E, O, tapi sudah menghafal Quran karena pendengarannya sudah diasah dari rahim ibunya. Gitu. Jadi pahalanya sama apa enggak? Sama. Boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Tapi jangan ketika sholat nanti, kok kamu enggak baca? Dalam hati? Nah, jangan. Gitu. Ya, itu jawabannya. Baik, Masya Allah, Subhanallah, ya tadi sudah dijawab oleh Ustaz Rashid. Ya, semoga ayah bunda yang bertanya dan yang menyimak bisa dipahami dan juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin karena waktu sudah lama ya, sudah jam 9:03 ya mungkin kalau di Jakarta atau di Jabodetabek ya. Mungkin kita tutup dan terima kasih kepada Ustaz Rashid yang telah menjawab pertanyaan. Maka dengan selesainya sesi tanya jawab, maka berakhirlah acara Matawa pada malam hari ini. Ya, kalau biasanya Matawa tahsin qiraah, maka kalau hari ini malam ini Matawa plus ya. Masya Allah dari Ustaz Rashid Ridho. Baik. Semoga hal-hal yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan membaca lafaz alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Abid Rafillah mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live sama anak-anak ya Bunda. Ustaz, jazakallah. Ustaz.